Pertama, pengantar. Tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Dilihat dari arti namanya saja, kita sudah tahu bahwa mereka mempunyai perbedaan di antara keduanya. Angiospermae dan Gymnospermae masuk dalam kategori tumbuhan berbiji atau spermatopita. Gymnospermae mempunyai 4 divisi yang masih bertahan hingga saat ini, sedangkan Angiospermae terdiri dari tumbuhan dikotil dan monokotil. Perbedaan struktur antara Gymnospermae dan Angiospermae. 1. Akar. Tumbuhan Gymnospermae, yaitu tumbuhan berbiji terbuka, mempunyai akar tunggang. Untuk tumbuhan Angiospermae, akarnya beragam. Tumbuhan dikotil berakar tunggang, sedangkan monokotil berakar serabut. 2. Batang. Tumbuhan Gymnospermae, semua batangnya mengandung kambium. Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup, bagian batangnya ada yang berkambium dan ada juga yang tidak. Tumbuhan dikotil berkambium dan tumbuhan monokotil tidak berkambium. 3. Biji. Tumbuhan Gymnospermae mempunyai biji yang tidak terlindungi dalam ovarium atau bakal buah, sehingga bisa dilihat dari luar di antara daun-daun. Tumbuhan Angiospermae tertutupi oleh daun buah sehingga tidak bisa dilihat dari luar. 4. Ovarium. Tumbuhan Gymnospermae tidak mempunyai ovarium, sedangkan tumbuhan Angiospermae mempunyai ovarium berupa putik. Bentuk daun. Tumbuhan Gymnospermae mempunyai bentuk daun yang kaku dan sempit. Contoh tumbuhan Gymnospermae yaitu juniper dan melinjo yang biasa digunakan untuk bahan makanan atau minuman. Bentuk daun tulang yang tidak beragam dan daun jarang bersifat majemuk. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup mempunyai bentuk daun yang pipi dan lebar dengan tulang daun yang beragam. Tumbuhan dikotil mempunyai daun tumbuhan yang menyirip dan menjadi. Lain hal dengan tumbuhan monokotil yang bentuk tulang daunnya sejajar dan melengkung. 6. Pembuahan. Perbedaan proses pembuahan tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka yaitu pembuahan tunggal, karena hanya terjadi satu kali pembuahan saja antara sperma dan ovum. Pada pembuahan tunggal hanya akan ada satu sel sperma yang membuahi satu sel telur sehingga terbentuklah zigot. Sedangkan pada tumbuhan Angiospermae, yaitu pembuahan ganda, karena terdapat 2 inti sel sperma yang ikut andil. Pembuahan ganda berlangsung 2 kali. Yang pertama adalah spermatozoa 1 membuahi ovum, lalu menghasilkan zigot yang kemudian berkembang menjadi biji. Lalu yang kedua yaitu spermatozoa 2 membuahi kandung lembaga sekunder dan menghasilkan endospermae 3N yang kelak akan membentuk daging buah. 7. Alat reproduksi. Tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka mempunyai alat reproduksi berbentuk strobilus. Strobilus merupakan kumpulan sporofil yang membentuk struktur kerucut di ujung tunas fertil atau ujung cabang. Sedangkan tumbuhan Angiospermae mempunyai alat reproduksi berbentuk bunga yang terdiri dari benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Benang sari memproduksi serbuk sari yang jika masuk ke dalam putik maka akan terjadi pembuahan atau bisa disebut dengan fertilisasi. Dan baiklah, cukup sampai sini saja video kami pada kali ini. Semoga bisa menolong dan bermanfaat untuk kita semua. Dan ini adalah kesimpulan akhir berupa tabel, mohon diperhatikan ya. Baik, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.